Transformasi geometri sesi 2 dan 3 dimensi. Pertemuan ke-9. Kita masih di sini, transformasi dan animasi 3 dimensi. Pokok bahasannya masih melanjutkan transformasi geometri kedua dan kemudian akan ditambahkan 3 dimensi. Pokok bahasanya adalah rotasi pada sembarang titik, current transformation matrix, kemudian inverse transformasi, GL load identity, GL push matrix sama GL pop matrix, kemudian 3 dimensi, canvas versus viewing volume. Terus setelah itu 4 setting open GL untuk 3 dimensi, glued wire dan glued solid. Masih ada lagi bangun bervolume dan kubus manual. Ini latihannya yang kemarin melanjutkan. Terus sekarang materinya di sini. Rotasi pada titik sembarang. Transformasi rotasi dan scale itu bergantung pada sumbu koordinat yang ada di materi sebelumnya. Jika ingin merotasi atau men-scale objek terhadap sembarang titik, jadi kan sebelumnya itu kan scale atau rotasinya selalu terikat di sumbu koordinat semuanya. Nah, gimana kalau saya mau merotasi atau men-scale di tempat yang lain, yang sumbu pusat pusat scale atau pusat rotasinya di tempat yang berbeda. Karena berbeda ya. Contoh misalkan ini. Nih. Ini kalau sumbu koordinatnya ada di sini, saya rotasi, dia akan begini. Saya rotasi. Kalau sumbu koordinatnya ada di sini. Akan berbeda kalau saya pengen ini sumbu koordinat di sini, tapi saya rotasi di sini. Bentar. Saya rotasi di sini. Kalau rotasinya di sini dia kan begini kan, mutarnya begini. Tidak lagi di sini. Tidak lagi posisinya di sini. Kalau di sini sekali lagi saya ulang ya. Sumbu koordinatnya di sini. Nah, gimana caranya? Sekalipun dia posisinya di sini, sumbu koordinatnya ada di sini, sumbu koordinatnya ada di ujung kiri di sini. Gimana caranya dia kalau diputar begini? Nah, itu makanya sumbu titik rotasinya, sumbu pusatnya rotasi ataupun scaling, itu gimana kalau saya mau menggunakan titik sembarang, tidak lagi terpatok pada sumbu koordinat. Nah, caranya adalah dilakukan transformasi gabungan, multiple transformasi, yaitu ditranslate ke sumbu koordinat, kemudian lakukan rotasi atau scale, setelah itu ditranslate balik ke posisinya semula. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, nanti balik ke contoh ini. Semuanya di sini. Saya mau merotasi di titik sini. Maka yang kita lakukan, ditranslate dulu ke sini, dirotate, saya itu ditranslate balik. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada pertanyaan dulu. Kalau mau saya rotasi titiknya titik sini Pak. Jadi nanti modelnya begini rotasinya. Sama, ditranslate dulu, sumbu pusat rotasinya itu dipindah dulu ke sumbu koordinat. Saya itu dirotate. Setelah dirotate, pindah lagi ke sana. Sorry, sekarang jadi begini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Lanjut. Ini modelnya, contohnya. Jadi mau dirotasi adalah titik P di sini. Ada pada objek 3 dimensi di sini. Maka dipindah dulu, ini ditranslate dulu. Ditranslate sebesar minus P. Minus P itu lokasinya P ini ditranslate, dia akan terletak ada di persis di tengah-tengah sumbu koordinat. Saya itu dirotate sebesar sudutnya theta di sini dirotate. Setelah itu ditranslate balik lagi ke PF tadi. Dan lagi balik ke sini.
Jadinya dia seolah-olah berputarnya terhadap pusatnya dia sendiri. Padahal tidak, padahal dia sebenarnya dibawa dulu ke sumbu koordinat. Contoh ini rotasi sembarang di sini. Saya tunjukkan. Saya bikin project baru. Sekarang week 9B. Oke. Saya select all del. Saya ambil programnya yang triangle. Saya coba run dulu. Oke, tidak ada masalah. Terus saya kasih sama seperti yang kemarin, GL begin, GL lines, GL end. Terus saya kasih GL vertex 2D saja, minus 5,0. GL vertex 5,0. GL vertex 0,5. GL vertex 0, minus 5. Terus di sininya saya kasih GL polygon. Terus proyeksinya minus 5, 5, minus 5, 5. Saya run dulu. Oke. Kurang kecil. Minus 10, 10, minus 10, 10. Terus tadi dia minta posisinya di sini terus berputar di sana. Oke, berarti saya perlu bikin sebuah kotak di sebelah kanan sedikit atas. Berarti paling kiri adalah 1,1. Setelah itu 2,1. Setelah itu 2,2. GL vertex. Setelah itu ke kanan 1,2. Oke, saya run dulu. Ya, kurang lebih begini. Line-nya kurang panjang. Line-nya mintanya 10, 10, 10, 10. Ini rasanya juga kurang ke kanan atas. Oke, saya ganti 3,3, 4,4, 3,4, setelah itu 4,3. Heran. Oke, nah sekarang kalau saya hendak merotasi terhadap titik tengahnya dia sendiri. Saya tunjukkan dulu kalau rotasinya tidak dipindah, rotasi biasa. Saya pakai GL rotate sebesar 45 pada sumbu Y. Pada sumbu Z. Hasilnya begini. Dia rotasinya di sini. Dia tidak rotasi pada sumbunya dia. Karena ingat, kalau dia rotate terhadap titik koordinatnya, sumbu pusat koordinat. Bukan pada titik tengahnya objek itu sendiri.
Nah, supaya dia rotasi titik tengahnya dipindah dulu GL trans, jangan pakai yang D, yang F. Titik tengahnya objek ini ada di 3,5,3,5. Kalau sudah jangan lupa dikembalikan GL, saya copy saja lebih cepat. Ininya saya kasih minus. Oh, atau saya kasih dulu tampilan dulu supaya jelas. Ini GL transit F minus 3,5. Kalau saya run, dia bilangnya karena butuh satu lagi. Ininya 1. Z-nya lupa. GL transit F. Nah, karena dia dipindah geser ke kiri 3,5 ke bawah 3,5, ini kan angkanya minus 3,5, dia sekarang munculnya di sini. Dari sini terus baru di rotate. Setelah di rotate dikembalikan. Ini perlu saya kasih 0. Saya run. Nih, sekarang rotasinya dia di sini terhadap titik tengahnya dia sendiri. Ada pertanyaankah sampai sini? Ingat sekali lagi, kalau transformasi bacanya dari bawah ke atas. Ini translate F dulu, dirotasi ke sumbu koordinat, dirotasi baru dikembalikan. Ingat bacanya dari bawah ke atas. Ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, saya teruskan. Terus CTM, ini sudah saya singgung di pertemuan minggu kemarin. Current Transformation Matrix namanya, yaitu matrik yang menyimpan nilai transformasi dan diterapkan untuk semua vertex. OpenGL itu punya cara untuk memanipulasi nilai CTM secara langsung. Jadi per elemen dari matriknya itu bisa dimanipulasi. Tapi saya tidak mengajarkan itu di kelas ini. Yang di kelas ini untuk memanipulasi CTM gunakan transformasi. Jadi saya tidak mengajari yang per elemen modifikasi, tapi gunakan transformasi karena menurut saya membiasakan mahasiswa terhadap operasi matriknya dulu. Selain itu juga apa ya? Ya intinya membiasakanlah matriknya, proses transformasi itu seperti apa dengan memanipulasi matriks CTM secara tidak langsung. Implementasinya, jadi ini kalau ada vertex 2 vertex itu bahasa jamaknya di bahasa Inggris vertices. Ada vertex V sama vertex U. Nih, masuk ke transformasi blok transformasi inilah di mana terjadi perubahan nilai translasi, rotasi, dan scaling lewat T. T ini adalah CTM yang kita berikan, yang kita manipulasi dengan memberikan perintah GL translate F, GL rotate F, dan GL scale F. Hasilnya ini keluarnya TU, U yang sudah ditransformasi, dan TV yaitu titik V yang sudah ditransformasi. Tampilannya begini. Sebelumnya V di kiri, U di sebelah kanan. Sekarang U-nya di sebelah kiri, V-nya sebelah kanan, dan jaraknya lebih jauh. Setelah itu masuk blok rasterizer, keluarlah frame buffer. Di frame buffer ini dia ditampilkan berupa pixel, ada garis yang menghubungkan TU dan TV. Ini kalau ingat di pertemuan kuliah kita pertama, di kuliah pertama semester ini, yang saya sebut dengan namanya pipeline, yaitu ya ini. Jadi pipeline itu ada sisi inputnya adalah vertex, hasil akhirnya adalah pixel di frame buffer. Dia melewati tahapan-tahapan proses. Yang di sini ada tahapan transformasi sama tahapan rasterizer. Ini yang apa ya? Yang paling sederhana.
pipeline sederhana, transformasi, sama rasterizer. OpenGL versi atas itu ada pipeline-nya ada dibagi menjadi beberapa lagi. Ada saya lupa. Shader itu masuk ke bagian mana saya lupa. Tapi ada tambahan-tambahannya. Nah, kalau yang sederhana cuma ini, transformasi, rasterizer. Lanjut, inverse transformasi. Tiap transformasi nilai CTM berubah. Perubahan ini berpengaruh ke semua vertex di bawahnya. Jika fungsi display dipanggil beberapa kali oleh operasi resize window misalnya, maka CTM akan berubah-ubah tiap pemanggilan display. Jadi ketika dipanggil pertama display, normalnya pertama kali CTM jadi berubah jadi CTM aksen. Ketika fungsi display dipanggil yang kedua kalinya, CTM aksen jadi CTM double aksen. Fungsi display dipanggil lagi ketiga kalinya, CTM double aksen jadi nilai CTM triple aksen. Ini yang saya tunjukkan di sini. Ini saya tutup dulu. Saya run. Ini kan? Dia berpindah ke kiri semuanya. Karena di translate ikut translate-nya 3,5 tadi. 3,5 ke kiri, 3,5 ke bawah. Translate lagi dia ke kiri lagi. Sekali lagi. Ups. Nah, hilang. Karena dia sudah jauh di sebelah kiri bawah. CTM-nya terus mengumpulkan nilai ini. GL translate F di sini dikumpulkan terus secara akumulatif. Hasilnya ngumpul CTM-nya terakhir tadi berapa tadi? 10,5 paling sudah di translate-nya. Sehingga keluar dari batasan glue ortho 2D-nya minus 10, minus 10. Karena sudah digeser 3 kali keluar. Sudah nilainya di translate-nya sudah minus 10,5, minus 10,5. Sudah keluar dari bidang gambar. Nah, untuk mengembalikan nilai CTM ke nilai sebelumnya, maka perlu dibalik transformasinya. Jadi kalau kita ketemu setelah sebelumnya di atas memberikan translate positif, maka di bawah dikasih translate negatif. Kalau di sebelumnya ada translate negatif, maka sesudahnya dikasih translate positif. Kalau sebelumnya rotate positif, kasih rotate negatif. Rotate negatif, rotate positif. Kalau di scale M, maka bawahnya dikasih scale seper M. Maksudnya gimana Pak? Nih saya tunjukkan. Jadi di bawah sini untuk menetralisir nilai translate F di sini, saya copy, saya kasih nilainya yang berkebalikan. Kalau yang sebelumnya negatif, sekarang positif. Saya run sekarang. Nih, kalau saya resize, tidak ada masalah. Karena sudah dinetralisir di bagian bawah. Jadi ini netral, tidak ada masalah. Di sini sebelumnya CTM-nya identitas ketemu dengan translate F 3,5 minus 3,5 minus 3,5 ini berubah. Translate-nya ke kiri bawah. Dia gambar, setelah gambar dinetralisir. Translate lagi 3,5 3,5 positif. Selesai. CTM-nya keluar dari sini. Di sini di level di titik ini CTM-nya jadi CTM identitas lagi, matriks identitas. Pak, gimana Pak kalau prosesnya kayak begini nih Pak? Ada beberapa multiple begini Pak. Oke, saya tunjukkan. Ini ya, saya tutup dulu yang ini. Ini saya run dulu. Ini tadi tampilannya saya run dulu supaya tahu tampilannya begini. Ini kan, dia berputar di sini. Ini kalau saya geser dia pasti akan berubah. Nih, bentar, saya tutup dulu. Kalau saya resize, dia akan berubah. Berubahnya begini. Mouse saya lagi problem. Ini kan, nah dia berubahnya begini. Nah, gimana supaya tidak berubah begini? Maka harus dituruti satu persatu secara berkebalikan. Ini kan, translate F begini. Terus
kasih GL rotate, tapi nilainya negatif. Terakhir GL translate lagi, nilainya negatif. Heran sekarang? Ups. Bentar, ini masih yang lama. Saya run yang di sini. Oke, saya resize, tidak ada masalah. Perhatikan caranya ya. Jadi di sini ini ibaratnya kayak kurung buka, ini kurung tutupnya. Ini kurung buka, ini kurung tutupnya lagi. Ini kurung buka, ini kurung tutupnya. Kalau sini kurung biasa, ini kurung siku, ini kurung kurawal. Ini kurung biasa, ini kurung siku, ini kurung kurawal. Jadi harus mengikuti secara berturutan berkebalikan. Adakah pertanyaan dulu sampai sini? Ini supaya apa Pak? Supaya kalau fungsi display dipanggil lagi, dia transformasinya tidak mengubah yang lain-lainnya yang tidak ingin kita transformasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Belum, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Untuk menggunakan untuk transformasi jamak, inverse transformasinya harus diurutkan seperti mengurutkan tanda kurung tadi yang saya sebutkan tadi. Latihannya di sini yang sebelumnya, terus gimana caranya dikasih penutupnya supaya ketika dia di resize tampilannya tidak berubah jadi aneh. Ini saya lompati ya, silahkan dilakukan sendiri. Terus ada lagi cara yang lain untuk menetralisir efek transformasi. Jadi ketika pertama kali program dijalankan, CTM adalah matrik identitas. Menetralisir CTM berarti juga mengidentitaskan matrik CTM. Memberi nilai identitas pada CTM dapat dilakukan dengan menggunakan perintah glload identity. Nah, ini berarti langsung saya contohkan. Jadi kita tidak pakai yang model-model begini bisa. Tapi efeknya global. Nih saya tutup dulu. Supaya dia tidak terakumulasi nilai transformasinya, maka di bagian atas kita kasih GL load identity. Selesai. Efeknya global, tidak perlu satu persatu langsung semuanya hilang nilai transformasinya. Ini saya tunjukkan. Tidak ada masalah. Kenapa Pak kok bisa begini? Ya, karena di sini ketika masuk fungsi display, dia manggil GL identity, CTM jadi identitas. Yang gambar garis, melakukan transformasi, gambar, selesai. Ketika fungsi display dipanggil, nilai CTM yang diubah di sini ini, ketemu perintah GL identity, balik jadi identitas lagi. Selesai. Loh Pak, kalau begitu enak pakai GL identity Pak? Betul, lebih enak pakai GL identity. Nah terus, kenapa Pak kok saya diajari yang begini-begini Pak? Ini kan tidak usah diajari Pak, lebih enak pakai glload identity. Ada catch-nya. Ada kalanya, sebentar, saya tunjukkan. Ada kelemahannya glload identity di sini nih.
ada kalanya kita mau menganimasikan, mentransformasi misalkan gerakan tangan. Nih, gerakan tangan saya ini ya. Gerakan tangan saya di sini kan ada beberapa engsel pada pundak, engsel pada siku. Nah, kalau saya hendak menggeser pundak, maka semuanya di sini harus ditransformasi semuanya. Kalau saya hendak menggeser siku, bagian lengan atas diam, tapi lengan bawah, jari-jari semuanya harus ikut. Semuanya harus ikut. Nah, ada kalanya kalau kita melakukan GL identity, yang ini normalnya begini ya, saya sudah geser begini, terus saya mau menggeser ini. Kalau saya menggunakan GL identity, posisi bahu saya tidak lagi bisa tergambar dengan baik. Karena ketemu dengan GL identity hilang semua prosesnya. Matriknya yang dibangun di atasnya itu hilang semua. Atau kalau memang GL identity-nya itu dipanggilnya di paling atas, maka harus dipanggil satu persatu. Ini harus dipanggil ke sini, ini harus dipanggil ke sini juga. Setiap kali menggambar. Nah, kalau yang bagian menggambarnya ini berbeda, maka kita cukup menggambar perpindahan bahu sekali. Kita manggilnya di sini bisa berkali-kali dengan tidak perlu manggil GL identity. Kita update-nya di bagian sini saja. Intinya ada kondisi-kondisi kasus tertentu di mana yang namanya perubahan transformasi itu di beberapa tempat ingin kita pertahankan, sementara di tempat-tempat yang lain ingin kita kembalikan normal. Yang seperti itu memanggil GL identity tidak cocok. Cocoknya adalah dengan transformasi terbalik. Oke, adakah pertanyaan? Nanti di demo 3 jelas mahasiswa akan menggunakan memanipulasi CTM, itu jelas. Nah, silahkan. Kalau memang dirasa menggunakan GL identity itu lebih mudah, lebih dipahami, silahkan. Pakai GL identity silahkan, tidak apa-apa bagi saya. Pakai yang modelnya inverse transformasi juga silahkan. Saya tidak melarang. Karena dua-duanya saya ajarkan, silahkan mau pakai metode yang mana. Oke, lanjut. CTM stack ini metode yang ketiga. OpenGL menyimpan CTM dalam bentuk stack. Tahu stack ya, di struktur data stack. Ukuran stack untuk menyimpan CTM, ini namanya stack untuk GL model view, itu minimum 32. Jadi tingginya stack itu minimum 32. Bergantung pada hardware-nya, hardware komputer yang kita gunakan. Nah, karena stack maka kita bisa melakukan operasi push dan pop karena stack. Ada di OpenGL perintah namanya GL push matrix, yaitu untuk menduplikasi elemen teratas stack dan meletakkannya pada top elemen. Perhatikan, kita tidak membuat satu matriks kemudian kita push, tidak. Kita cukup panggil push matrix, itu dia akan menduplikasi. Jadi akan nambah sendiri satu. Kemudian ada GL pop matrix, yaitu menghapus elemen top, kemudian menjadikan elemen di bawahnya menjadi elemen top. Push dan pop. Perhatikan pelajaran struktur data. Nah, yang begini gimana? Latihan. Balik lagi ke sini. Ini GL identity-nya saya tutup. Di sini, kalau saya hendak menetralisir efek dari 3 buah transformasi di sini, maka yang saya lakukan adalah GL push matrix. Supaya apa? Supaya matriks identitasnya digandakan, di-copy, ditaruh di atas. Jadi sekarang stack-nya dalam posisi yang sekarang ya. Stack-nya di sini ada 2, sebelumnya cuma 1, sekarang ada 2. Dua-duanya identitas. Nah, setelah itu yang aktif yang mana? Yang atas yang aktif. Sama seperti aturannya stack di struktur data, yang atas yang aktif. Yang atas inilah yang mengalami transformasi. Tadi ditranslate, kemudian dirotate, terus translate balik. Ini yang mengalami perubahan nilai.
yang bawahnya di sini tetap nilainya identitas. Nah, sehingga kalau kita tidak menetralisir, tinggal di bagian bawah sini kita panggil GL pop matrik. Selesai. Saya tidak memanggil inverse transformasi dan saya tidak memanggil GL identity. Saran. Nih, saya resize, tidak ada masalah. Karena ketika dia di pop tadi, nih, dia di pop. Ketika di pop tadi dia yang bagian atas yang berubah ini sudah dibuang, hilang. Yang topnya sekarang tinggal yang ini, yang identitas di sini ini. Yang isinya not netral. Jadi nanti dia gambar lagi di awal, tidak ada perubahan di sana. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saya ajari 3 buah cara untuk menetralisir efek dari transformasi. Mahasiswa silahkan menggunakan yang mana? Yang dirasa cocok, yang dirasa dipahami, yang dirasa mudah. Nanti untuk mengerjakan demo 3. Silahkan pilih sendiri. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Lanjut. Berikutnya 3 dimensi. Nah, yang sebelumnya selama ini objek-objek yang kita gambar itu sifatnya 2 dimensi. Nah, sekarang kita berpindah ke yang 3 dimensi. Kalau sebelumnya, kalau yang 2 dimensi itu tampilannya modelnya kayak kanvas. Jadi ada area gambar, bidang gambarnya. Nah, sekarang kalau 3 dimensi, sekarang ada sumbu X, ada sumbu Y, sama sumbu Z di sini. Nah, terus hal-hal yang ada di dalam kotak tempat kita mendefinisikan lokasi ruang gambarnya, itulah yang akan nanti digambar di bidang datar ini. Selama ini kita itu by default kita itu menggunakan 3 dimensi di OpenGL. Hanya saja nilainya Z, semua nilai Z yang kita masukkan itu semuanya dikasih nilai 0. Ini kan? Kita hanya mendefinisikan dan memodifikasi nilai X dan Y. Karena by default sama OpenGL dianggap nilai Z-nya 0 semua. Padahal OpenGL itu secara default segala sesuatunya di-create, dibuat, dimodifikasi, diolah dalam format 3 dimensi. Nih. Jadi ada yang namanya viewing volume. Kalau yang sebelumnya kanvas, yang saya sebut bidang gambarnya adalah kanvas, atau istilah lainnya adalah viewing rectangle. Nah, sekarang kalau 3 dimensi namanya jadi viewing volume atau box. Jadi misalkan ini ada boxnya di sini, kita deklarasikan sisi panjang sisi boxnya adalah 2. Maka objek-objek yang ada di dalam box ini itulah yang akan digambar nih. Ini yang bola di sini akan digambar, yang segitiga sini akan digambar. Yang segi 4 di sini karena dia ada di luarnya balok, viewing volumenya ini dia akan diklip. Diklip itu artinya tidak digambar. Ini bidang gambarnya ini namanya projection plane. Nah, kalau sebelumnya kita mendeklarasikan kanvas itu dengan menggunakan GL Glue Ortho 2D, untuk 3 dimensi kita pakai perintah GL Ortho, left, right, bottom, top, near, far. Kalau Glue Ortho 2D cuma 4 argumen. Glue Ortho ada 6 karena 3 dimensi. Ini titiknya sini, left, bottom, near, yang sini right, top, far. Oke, saya ini belum. Hal-hal yang harus disiapkan nih, ini rumusannya. Jadi nanti kalau mahasiswa mau bikin demo 3, ini pertama kali yang dibuka itu ini, terus di copy perintah-perintahnya yang diperlukan.
Pertama, gunakan glue ortho bukan glue ortho 2D. Kemudian gunakan GL enable, GL depth test. Gunakan glued init display mode, glued RGB, or glued depth. Gunakan GL clear, GL color buffer bit, or ini tanda or, GL depth buffer bit. Kemudian pada beberapa kasus, tergantung hardware-nya, gunakan juga GL shade model, GL flat. Ini perlu dicek di komputernya masing-masing. Kadang ada yang diperlukan, kadang tidak perlu diperlukan. Oke, apa Pak contoh maksudnya ini Pak? Saya tunjukkan satu persatu. Jadi nanti ketika mahasiswa bikin demo 3, ini harus dilakukan persatu persatu. Gunakan GL Ortho. Saya copy formatnya di sini, GL Ortho. Nah, saya copy. Di sini Glue Ortho 2D-nya saya tutup. Saya ganti GL Ortho-nya jadi -10, right-nya 10, terus bottom-nya -10, top-nya 10, terus near-nya 10, far-nya -10. Ini yang pertama. Yang kedua, gunakan GL enable, GL depth test. Saya copy. Saya copy. Ngeletakkannya di mana Pak? Di sini. Di bagian my init bisa, di bagian main bisa. Saya letakkan setelah matrix mode, GL enable, GL depth test. Terus berikutnya gunakan glued init display mode ini. Saya copy. Ini menggantikan yang ini. Glued init display mode. Saya kasih glued RGB, glued depth. Kasih glued single juga tidak masalah. Terus berikutnya GL clear. Ini ada di fungsi display. Nih GL clear-nya. Ini saya tutup GL clear. Saya ganti ini. Sebelumnya cuma GL color buffer bit, sekarang GL color buffer bit or GL depth buffer bit. Jadi ada color, ada depth. Oh ya, by the way ini simbol or. Or tapi bukan or yang biasa untuk pengecekan logika di if, tapi ini bitwise or. Or-nya melakukan operasi bitwise. Bit per bit di-or-kan sama dia. Ini sebenarnya sebuah konstanta, ini juga konstanta. Nah, konstantanya saling di-or-kan. Ini bisa kelihatan kan? Ini konstantanya nih. 000 100 yang di sini. Nih, 004 0. Jadi ini saling digabung intinya. Terus berikutnya sudah GL shade model ini saya lompati dulu. Saya run. Oh kurang titik koma. GL enable, GL depth testnya. Oke. Pak kok ada perubahan Pak? Iya, karena memang gambar kita masih 2 dimensi semua. Gambar kita belum 3 dimensi. Ayo Pak bikin gambar 3 dimensi. Oke, sebentar lagi. Tapi sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Ini rumusannya. Jadi kalau mau bikin program 3 dimensi rumusannya ini. Rumusannya ini. Ada pertanyaan kah?
Ada pertanyaan kah? Belum, Mbak. Oke. Lanjut. Nah, ini sekarang kita bikin objek 3 dimensi kubus wireframe. Ini sebelumnya mata kuliah grafika komputer itu ada praktikumnya. Ini apa namanya, wireframe-nya ini dari modul praktikum. Sebentar. Saya tidak saya filenya di mana ya? Harus saya cari dulu itu praktikum itu. Ya, saya lompati dulu. Objek 3 dimensi bawaan Glued. Jadi Glued itu punya beberapa objek 3 dimensi yang saya pakai. Ada yang namanya Glued Wire Teapot. Ini teapot. Glued Wire Sphere. Sphere itu bola. Cone itu kayak ice cream cone itu, kerucut. Terus wire tetrahedron itu istilah matematika, bentuknya tetra, ada 4 okta, ada 8 sisi. Oke, saya sebentar. Ini yang ini pakai wire cube. Kalau yang ini wire cube. Bentar, saya copy dulu. Saya coba di sini. Ini saya tutup dulu semua. Kan aplikasinya sudah siap bikin objek 3 dimensi. Nah, sekarang kita hendak menggambar objek 3 dimensi betulan. Di sini GL UT wire cube. Size-nya saya kasih size-nya 4 coba. Saya run. Pak, kelihatannya kok bukan cube, Pak. Kelihatannya kok cuman bujur sangkar. Ya, karena belum dimiringkan. Saya miringkan GL rotate 30 derajat pada semua sumbu. 1 1 1. Kan? Ini kan kelihatan. Nah, ini bisa diputar. Karena objeknya memang 3 dimensi. Karena 30 derajat, tiap kali dia 3 kali perputaran, dia 90 derajat, akhirnya perpendikular, tegak lurus terhadap apa yang kita lihat, akhirnya dia balik sini lagi. Kalau mau yang tidak tegak lurus dengan pandangan kita, ya diganti angkanya yang tidak tegak lurus, misalkan berapa, misalkan 17 misalkan. Oke, silakan dicoba dulu. Ini penting. Ini jadi dasar dari demo 3. Karena demo 3 nanti dalam format 3 dimensi. Jangan dicoba dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau sudah nyoba yang apa namanya? Sudah nyoba yang glued wire cube di sini, bisa nyoba yang lain-lainnya. Di sini ada wire teapot. Nah, ini yang paling terkenal ini. Teapot. Glued wire teapot. Ukurannya saya kasih 2 saja, coba. Saya run, bisa jadi kebesaran 2. Oh, enggak. 2 masih kecil. Saya kasih ukurannya sama 4, coba. Nih, teapot. Jadi dalam dunia dunia komputer grafik, teapot di sini sangat terkenal. Ini namanya Utah teapot. Karena awal-awal munculnya komputer grafik, orang butuh data koordinat untuk uji coba algoritmanya mereka. Ada orang yang menyediakan file berisi nilai-nilai koordinat dari vertex-vertexnya untuk bikin teapot di sini. Nah, makanya teapotnya ini terkenal sampai sekarang. Sekalipun sekarang sudah dianggap teapot ini terlalu sederhana untuk keperluan uji coba zaman sekarang, sudah dianggap terlalu sederhana ini. Kalau Blender, ingat demo 1 Blender itu mereka punya objeknya sendiri, bukan teapot. Objeknya kayak gambar kepalanya monyet. Nah, itu punyanya Blender. Nih, wire teapot. Bisa dicoba yang lain-lainnya di sini. Coba tetrahedron. Glued wire tetrahedron. Ukurannya coba 2 dulu atau 3. Ups, titik komanya lupa. Yo. Oh, tidak perlu pakai argumen. Nah, ini tetrahedron. Tetrahedron itu bangun 3 dimensi yang punya 4 sisi. Makanya bentuknya kayak segitiga begini karena dia 4 sisi. Kalau oktahedron, glued wire oktahedron. Titik komanya lupa lagi. Nih. Dia punya 8 sisi. Jadi kayak piramid yang bertumpukan. Modelnya dia. Ada pertanyaan kah sampai sini?
Ada pertanyaan kah sampai sini? Lanjut. Nih contohnya objek wireframe latihannya. Jadi objek tetrahedron diletakkan di dalamnya objek wire cube, itu latihannya. Terus selain itu ada juga objek 3 dimensi yang tidak wire. Jadi yang sebelumnya ini kan semuanya wire. Wire itu rangka, berupa rangka, kerangka kawat. Nah, ada juga yang isinya bukan kerangka tapi bidang tertutup. Objek-objek tertutup 3 dimensi. Ini contohnya di sini. Ada glued solid cube, solid tripod, solid sphere, solid cone, solid tetrahedron, solid octahedron. Nah, hanya saja kalau ini digunakan akan agak susah melihatnya. Saya tunjukkan. Glued solid cube. Size-nya saya kasih 4. Saya run. Kelihatannya begini. Tertutup. Tapi tutupnya warnanya sama semua. Jadi agak susah bedakan ini sisi mana, sisi-sisinya, sisi depan, sisi kanan, sisi atas, itu agak susah bedakannya. Nanti di pelajaran beberapa minggu lagi akan saya ajari tentang shading. Bukan shader ya, shading. Shading itu pencahayaan atau pembuatan bayangan. Nah, nanti kalau pakai shading di sini akan kelihatan, oh ini sisi depan, ini sisi kiri, ini sisi atas, karena masing-masingnya akan punya warna yang berbeda-beda tergantung dari pencahayaan kita. Kalau yang sekarang karena pencahayaan tidak ada, tampilannya ya modelnya begini, blob satu kayak bangun datar biasa begini. Tapi ini saya kenalkan dulu bahwa glued itu punya objek-objek yang solid itu ini. Termasuk solid tripod. Nah, ini tripod lagi coba. Solid tripod size-nya 4 juga. Run. Nih, tripodnya begini. Tapi kelihatan kayak blob. Nggak kelihatan 3 dimensinya. Bagian mana yang atas, bagian mana kiri kanannya nggak kelihatan. Nanti tunggu dulu di beberapa minggu ke depan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini objek solid tadi. Bangun 3 dimensi manual. Sekalipun glued memiliki banyak objek 3 dimensi bawaan, kadang kita perlu objek 3 dimensi yang berbentuk khusus. Contoh, kubus warna tanpa shading. Kita perlu tahu cara membuat objek 3 dimensi secara manual. Nah, inilah secara manual, itu namanya bangun bervolume. Bangun bervolume itu dibuat dari kumpulan bangun datar yang menjadi pembatas sisi-sisi luarnya. Jadi kalau ada kubus di sini, itu kan kubus di sini saya tunjukkan. Contoh lagi, balik ke
balik ke handphone dulu. Ini kalau ada handphone, dia punya sisi sini, sisi samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah, sama belakang. Ini depan. Nah, kalau kita hendak membuat bangun 3 dimensi secara manual, kita harus kasih ini lapisan depan, lapisan belakangnya, lapisan kanan, lapisan kiri, lapisan atas, dan lapisan bawah. Menutupi semua sisi dari balok tersebut. Nih. Jadi lapisan depan adalah V1, V0, V1, V0, V3, V2. Lapisan kanan adalah V0, V5, V4, V3. Lapisan atas adalah V1, V6, V5, V0. Berarti kan saya nyebutnya ini menggunakan aturan tangan kiri. Salah, kebalik. Harusnya tangan kanan begini. Jadi harusnya V0, V1, V2, V3. Yang di sini V0, V3, V4, V5. Yang di sini aturan tangan kanan ke atas begini kan. V0, V5, V6, V1. Yang samping kiri V1, V6, V7, V2. Yang isi belakang kebalikannya V4, V7, V6, V5. Ingat aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan begini. Jadi ini objeknya ini begini. Yang depan begini, yang belakang begini. Yang atas begini, yang bawah begini. Itu aturan tangan kanan. Nah, untuk membuat yang seperti itu, maka GL vertex 2F kita diganti menjadi GL vertex 3F. Sekarang ada nilai Z. Nah, untuk transformasi gimana, Pak? Transformasi itu selalu dilakukan dalam format 3 dimensi. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dengan perintah-perintah transformasi. Ini contohnya bikin kubus warna. Saya tunjukkan dulu caranya kubus warna. Ini saya tutup, ini saya tutup, terus kubus warna. GL begin, GL polygon, GLN, terus GL vertex yang mudah 3D. Sekarang sudah mulai 3 ya. Ada X, Y, dan Z. Saya kasih nilainya di sumbu koordinat saja. Atau tidak usah sumbu koordinat. Yang mudah saja. Saya mulai dari 0, 0, 0. Terus saya copy. Ini sisi depan. Sisi depan. Kanan 1. Kanan ke kanan 1, ininya masih 0. Ininya 1, ininya 1. Terus ini 1. Ini selesai satu sisi. Kasih warnanya yang khusus GL color 3F. Misalkan warnanya red. Oke, terus saya copy. Ini masih satu sisi soalnya. Sekarang sisi kanan. Sisi kanan itu mulai dari 1, 1, terus kemudian 0, 1, terus kemudian 0, 1, tapi ininya minus 1. Lebih mudah saya kasih positif semua aja ya. Ininya 1 saja berarti. Ininya 0. Terus ke belakang 0. Ke atas
1 1. Oke. Ini sisi kanan. Ups, salah. Yang OP-nya harus saya isi depan saja. Ini sekarang sisi kiri. Sisi kiri 00. Sisi kiri 00 01. Terus setelah itu 010. Setelah itu 00 0. Saya run dulu. Ini warnanya saya pisah dulu. Ini merah, red, green. Saya masih 3 dulu. Saya belum komplit ini. Saya run. Rotate F-nya. Rotate F-nya. Nah, ini. Ini kan sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Sekalipun ini masih belum komplit. Masih ada kosong. Nah, ini masih kosong ini. Ini kan kelihatan kosongnya. Karena masih cuma 3 sisi masih kan. Masih belum terlihat kubusnya. Oke, diteruskan. Bentar. Ini tadi, ini berarti bukan kiri dan kanan ini. Ini sebentar, saya kok ini di sini sumbu Z-nya sama, ini sumbu Y-nya sama. Kalau sumbu Y-nya sama ini berarti bawah ini. Ini yang sama, sumbu X-nya sama, sumbu X-nya sama ini sorry, ini sumbu Y sama ini atas. Oke. Saya kasih yang belakang sekarang. Yang di sini saya tulis dulu. Di sini adalah depan. Di sini adalah atas. Di sini adalah kiri. Terus di sini ganti belakang. Kalau belakang semuanya 0. Terus ininya dibalik. Arah perputarannya dibalik. Dari 00 ininya 01 11 terus 1 0. Belakang sudah, sekarang bawah. Ini bawah. Kalau bawah semuanya ini 0. Terus arah putarnya dari ke kanan 1 0, baliknya ke 00. Sebentar. 1 Nah, 1 0 0 1 0 0. Maka ke sini ke depan 101 harusnya 101
terus ke kiri 0, 0, 1. Oh, yang atas tadi berarti salah. Yang atas ini salah. Yang atas 1, 1, 0. Terus 0. Ini 1, 1, 0. Ke sini 0, 1, 0, 1, 0. Setelah itu ke sini 0, 1, 1. Setelah itu ke kanan 1, 1, 1. Oke, saya ubah dulu. Ini sudah 1, 2, 3. Saya ubah dulu warnanya di sini 1. 1. Ini masih kurang 1. Masih kurang 1. Saya run. Ini rasanya kurang besar. Ininya saya kurangi saja. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, ini masih ada yang lubang masihan. Yang terakhir. Tapi sisi-sisi yang lainnya, 5 sisi yang lainnya sudah tertutup. Nih, sudah tertutup semua kan. Yang lubang cuma 1 masihan, Pak. Oke. Yang terakhir sisi depan belakang, atas bawah, kiri, sisi kanan berarti. Yang tercopy kok cuma ini saja. Sisi kanan. Sisi kanan. Sisi kanan itu berarti semuanya di sini 1. Sisi kanan 1, 0, 1. Setelah itu 1, 0 juga, 0. Terus 1, 1, 0. Terus ke depan 1, 1, 1. Heran? Nih, sudah tertutup semua nih. Nih, sudah tutup semua. Diputar berapa kali pun dia akan sama, akan tertutup dengan masing-masing warna yang berbeda. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Latihannya adalah, ini kan yang dicontohkan yang pakai kubus. Nah, latihannya bikin kotak atau balok. Ini latihan sendiri. Setelah ini saya jelaskan demo 3. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Saya copy dulu file untuk demo 3.
Oke. Ada pertanyaan kah? Saya tunjukkan sekarang demo 3. Ini txt-nya dia. Buat aplikasi mesh 3 dimensi menggunakan OpenGL. Ada 2 mode view di demo ini, yaitu yang pertama, mode tampilan ortogonal dari atas mesh. Pada mode ini tampilan program akan mirip dengan tampilan demo 2. Proses pemanggilan layout mesh baru tetap berjalan seperti, wah ini kok mesh? Ini tidak. Oh, ininya masih, ini yang mesh ini. Nanti masih akan saya edit. Kemudian mode tampilan isometrik. Pada mode ini program akan menampilkan mesh pada masih mesh. Sebentar. Ini masih salah ini berarti. Saya ambilkan dari yang lama dulu aja ya. Dari blog saya. Ini tahun 2014. Ini mesh. Mana. Oke. Mode tampilan ortogonal dari sisi atas papan luar tangga. Pada mode ini tampilan program akan sama persis dengan tampilan mode demo 2. Mode tampilan isometrik. Pada mode ini program akan menampilkan papan luar tangga pada sudut view agak ke atas sehingga bentuk 3 dimensi game akan terlihat. Kotak lantai game dibuat jadi transparan. Penggantian mode tampilan dilakukan dengan menekan tombol V atau V kecil atau V besar. Saya tunjukkan sekarang contohnya. Ini demonya, aplikasinya ular tangga 2. Ini kan? Ini spasi masih permainannya sama. Kayak seperti sebelumnya. Tapi kalau saya tekan tombol V, nah dia berubah. Ini saya perbesar ya. Terlihat 3 dimensinya. Dinding, lantai, atap, luar tangga yang berupa objek 2 dimensi di demo 2 dibuat menjadi 3 dimensi. Ukuran ular tangga berupa kotak kali kotak tetap mengikuti sistem demo 2. Angka NRP diubah menjadi objek 3 dimensi. Ini kan? Angka NRP-nya 3 dimensi. Pak, kelihatan? Enggak kelihatan, Pak. Nih. Pada mode isometrik, papan ular tangga dapat dirotasi pada sumbunya menggunakan tombol JKLI kecil atau JKLI besar. Nih, J saya putar. Nah, kelihatan kan 3 dimensinya sekarang. Oke. Ular harus memiliki minimal satu sisi miring. Ular tangga berubah menjadi 3 dimensi. Bentuk ujung tangga terserah. Boleh siku, boleh sejajar semua koordinat. Ini kalau tempat saya bentuk ujung tangganya siku dia. Siku. Sesuai dengan arah anak tangga dan ibu tangganya. Ular tidak boleh ini akan saya edit. Buat 2 mode view, ortogonal dan isometrik, ini JKL. Pada mode isometrik, kotak atau sel dibuat menjadi transparan. Ini latar belakangnya jadi transparan. Saya balik ya. Nah, ini transparan ini. Jadi dari sisi belakang, tapi kita masih bisa lihat sisi depannya itu seperti apa. Karena modenya transparan. Terus buat sebuah objek observer yang dapat digerakkan kanan kiri atas bawah menggunakan tombol ASDW. Mana Pak tombol observer? Ini di sini. Ini loh. Objeknya ada di sini. Ini tambahan selain player. Ini player 1, player 2. Sekarang ada observer. Saya bisa gerakkan pakai tombol ASDW. Ini gerak sendiri.
Tapi dia tidak bisa keluar dari sini. Ini saya tekan tombol atas tidak bisa. Saya tekan tombol sini dia tidak bisa keluar. Posisi awal objek observer dari sebelah kiri 2 objek layar. Objek observer dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat keluar dari area papan. Ini model penilaiannya akan saya modifikasi, tapi yang jelas sekarang sudah mulai bisa dicicil dengan cara mengubah demo 2-nya kemarin yang objek-objeknya 2 dimensi jadi 3 dimensi. Itu dulu dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Ini sudah dinding, atap, lantai, atap. Kemudian NRP. Terus kemudian ular dan tangga 3 dimensi. Itu dulu yang bisa dicicil dari sekarang. Caranya bikin objek 3 dimensi gimana, Pak? Itu tadi. Jadi bikin balok-balok ini tadi. Nih, bikin balok. Bikin kubus tadi. Ada pertanyaan? Demo minggu ke-12. Jadi 3 minggu dari sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini sampai segini. Jangan lupa absen. Mahasiswa silahkan log off dari Google Meet.